Tadhkiratus Sadidah halaman 335. Sunnah-sunnah Jumat. Sunnah-sunnah Jumat yang ke-7 ya. 7. Qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Membaca surah Al-Kahfi harinya dan malamnya. Hari Jumat dan malam Jumatnya. Bukan malam Sabtu ya, malam Jumatnya maksudnya. Nah ini sunat Jumat. Kalau kada kawa seluruh surah Al-Kahfi dibaca 10 awal 10 akhir paling kada. Kalau hafal misalkan waktu sembahyang rakaat pertama 10 yang dari awal, rakaat kedua 10 dari akhir. Hafal surah Kahfi. Yang kedelapan, al-iktsaru minas sholati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Jumat memang afdal kita bersolawat. Dan harinya pun sama. Malam atau hari Jumat. Ya afdalnya memang hari Jumatnya ya. Memang ada hadis khusus. Tapi ngarannya di dalam pemahaman hadis, setiap disebut hari, maka hari itu dimulai dari malamnya. Kemuliaan hari itu dimulai dari malamnya. Jadi kalau hari Jumat mulia berarti malamnya pun mulia. Mulai maghrib, hitungan hari di dalam Arab atau dalam Arab, hari di dalam agama atau hari di dalam adat Arab, kebiasaan kita di dalam permasalahan agama itu dimulai dengan maghrib. Maghrib itu disebut malam sudah. Malam itu berarti harinya sudah. Hari besoknya tuh, nah berarti malam itu sudah disebut harinya. Hanya satu Ramadan itu dimulai dari malam hari tarawihnya. Jadi maghrib itu sudah masuk. Bila hari raya berarti maghrib itu sudah masuk. Takbiran. Jadi bukan hanya harinya, tapi malamnya pun disunatkan bersolawat. Dan memperbanyak, jangan 100 itu masih sedikit, 300 masih sedikit, 1000 masih sedikit. Namanya memperbanyak itu paling kada sejuta. Coba kamu diberi duit 1000, banyaklah. 10.000 banyaklah. Diberi kuitan 10.000, ayo tukar minyak ya ada mayu. Yalah. Belum belanja. Tapi dijulung 1.000.000 banyak ada. Nah itu yang banyak, maka memperbanyak selawat itu berarti jangan 1.000, 2.000, 100.000, 1.000.000 selawat. Jadi jangan bangga kita hanya membaca salawat, aku sudah bersalawat dapat 100. Itu masih sedikit. Ya bujur mas, sudah bersalawat, bujur aja. Jika ada banyak sarannya. Makanya orang-orang sufi, orang-orang ya anggaplah orang-orang sufi. Tasbih itu kan ada yang jumlahnya sampai 1.000,
Dia udah ngalih. 1.000 ini berapa? Kali 10, 10.000 kali 100, 100.000. Kayak panjang misalnya. Tapi sekarang sudah modern ya. Sudah ada perlu lagi yang kayak tali benderanya. Sudah modern. Sampai berapa itu awalnya? 10.000 orang. Makanya itu kalau yang majelis malam Senin itu kan digabung 100 tuh. Kalau 100 kali 100 berapa? 10.000. Jadi 10.000. Maka orang yang mendengar khutbah itu meninggalkan daripada berzikir dan berbicara. Orang yang mendengar khutbah itu meninggalkan berzikir dan berbicara. Jangankan berbicara. Orang yang mendengar khutbah itu disuruh meninggalkan berzikir dan berbicara. Jadi kalau misalkan berzikir aja disariki waktu khutbah, apa orang khutbah kita bertasbih berzikir misalnya itu makruh, apalagi bepander. Jadi hukumnya makruh, artinya menyalahi sunnah. Makruh menyalahi sunnah. Kalau bepander atau berzikir waktu orang mau khutbah tadi itu hukumnya makruh. Sah Jumatnya lah. Nah itu yang jadi masalah. Wa man lagha fala jumu'atalah. Siapa yang lagha maka tidaklah ada Jumat baginya.
sementara aja lagi, mungkin ada diterima atau ada sah. Cuma secara hukum fikih makruh, bukan haram. Pander waktu khutbah itu ada haram nggak ada, makruh aja. Cuma ada hadis tadi, siapa yang lagha, termasuk lagha ialah berbicara yang tidak, istilahnya yang tidak penting, maka tidak ada Jumat baginya. Tidak ada Jumat tuh ya tadi bisa kada sah atau kada diterima Jumat. Sah aja tapi kada diterima. Ada berpahala. Wa yajibu raddus salami asna al khutbati. Dan salah. Wa ghairus sami'i yatrukul kalama faqat. Dan selain orang yang mendengar khutbah, yatrukul kalama faqat, ia disuruh meninggalkan berbicara saja. Wa yajibu raddus salami asna al khutbah, dan wajib menyahut salam ketika pertengahan khutbah. Tetap wajib ya. Kalau ada orang memberi salam tetap wajib dijawab. Karena sunat saja kada berpandir. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu lah. Orang memberi salam boleh dijawab. Orang khutbah kan kada boleh berpandir secara hukum asalnya, makruh tadi. Bahkan pada Jumat lah, tapi boleh menyahut salam, bahkan wajib. Dan apabila ada disebut Nabi, boleh kita bersalawat. Itu bukan pepandir kan? Kalau hati berdoa boleh diaminkan. Itu bukan pepandir juga. Kan dianggap lagol. Di kalamnya kalam yang dibolehkan. Kalam yang tidak dibolehkan atau yang main-main itu yang disebut lagol. Ya. Kalau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beliau pandir masjid kan, boleh aja, bahkan disuruh menyahut salawat. Yang ke-10 tahiyatul masjidi. Sunat Jumat diantaranya tahiyatul masjid. Makanya bila kada Jumat kada sunat lah. Sunat aja. Cuma afdol hari Jumat, lebih afdol lagi kan. Tahiyatul masjid. Yusannu an yusalliyaha arba'a raka'atin bitasyahudin wahidin. Malah 4 rakaat sunatnya. Disunatkan sholat tahiyatul masjid tadi berapa? Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Bitasyahudin wahidin, dengan 1 tasyahud. Berarti kada pakai salam, 2 rakaat kada salam kada, tapi disambung 4 rakaat. Dan tidak pernah lagi diamalkan. Hanya raja itu baca. Guru lawas membaca kada amalkan juga. Jadi sunat 4 rakaat tahiyatul masjidnya. Bagi yang hendak 4 rakaat. Jadi secara umum memang tahiyatul masjid 2 aja. Ini khususnya. Berarti khusus nih, khusus Jumat, hari Jumat. Apabila masuk masjid, khusus hari Jumat itu tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Yuqra'u fihinna, dibaca pada ke-4 rakaat tadi apa? Ke-4-4-nya surat Al-Ikhlasi
akan surah Al-Ikhlas. Ikhlas tahu ya, Pak? Tahu lah. Ada tahu. Awasnya sudah hidup, tahu dulu surah Al-Ikhlas. Khamsina marrah, Masya Allah. 50 kali. Di surah Al-Ikhlas ini 50 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 50 kali. Lawas banget itu masjidnya. Ini mun kada sungsung tulak. Jam 9 itu sudah keluar dari rumah. Belum lagi salawat tadi kan banyak, 10.000, 100.000. Misalnya juga nih, berarti harus disungsung tulak. Hanya orang bahari Jumat itu libur, gawe kada, wilayah khusus hari Jumat itu siap sebelum sembahyang nih kan, artinya pagi sampai hendak tulak Jumat itu pada ada digawe, jadi besungsung di Jumat atau tulak masjid jam 9, jam setengah 9 sudah tulak. Lagi berjalan cari masjid yang jauh, baik pahalanya. Dibaca salawat, tahiyatul masjid 4 rakaat tadi, Ikhlasnya 50 kali serakaat. Fikul rakaatin ba'dal fatihati. Ada setiap rakaat sesudah Fatihah 40 kali 50 kali surah Al-Ikhlas. Berarti 204 rakaat. Mudahan ingat ya Bang lah. Sekali barang seumur hidup malahan. Mudahan. Wah ini ngalih lah. Olahan turunan. Gawe turunan hari Jumat. Gasa-gasa kena tolak masjid. Sampai hatipnya aja gasa-gasa tolak masjid. Yang terbawa segel tanah. Salah Jumat. Khutbah. Wa idza dakhala wal imamu yakhtubu fa yusalli rak'ataini faqat wa yajibu takhfifuha. Dan apabila imam masuk, artinya masuk ke masjid lalu yakhtubu, lalu berkhutbah, fa yusalli rak'ataini faqat, maka ia salat 2 rakaat saja. Sudah terlambat datang, sudah datang, itu sudah 2 rakaat saja. Wajibu takhfifuha lagi, bahkan wajib meringankannya. Artinya jangan lawas sembahyang tahiyatul masjidnya, hatib sudah datang, sudah naik mimbar atau sudah mau khutbah. Orang ajan hanya tulak dari rumah sampai di masjid, orang mau khutbah sudah. Tahiyatul masjidnya berarti yang ringan-ringan aja. Harus baca surah-surahan, Fatihah aja. Karena disuruh mendengar khutbah. Tahiyatul masjidnya itu ada lawas. Iya, gabung. Karena menurut riwayat, ya itu menurut kita aja, menurut mazhab Syafi'i. Menurut riwayat, waktu Nabi khutbah kan ada orang hanya datang, lalu duduk, disuruh Nabi berdiri, salat 2 rakaat. Jadi di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu tahiyatul masjid, ada yang mengatakan itu qabliyah Jumat. Ini jangan juga tuh teman-teman mau khutbah sudah duduk langsung ada sembahyang 2 rakaat. Orang azan itu memang biasanya berdiri mahadani. Karena kita disuruh menyahut azan. Sunat menyahut. Ya bagus, adat kita itu bagus. Bila orang azan kita mahadang tuh diri dulu,
peduli datang. Hah? Ya ada apa tadi kan 2 rakaat ringan aja. Ada apa kalau mendengar? Mendengar tadi sunat aja. Kalau misalnya memang sudah lebih dari 40 orang. Habis sembahyang tujuh mendengar gitu. Ada mon sembahyang khusyuk benar kalau mendengar lagi. Pasti mendengar aja. Nah ya mungkin kada dipahami lah. Sembahyang fokus. Makanya ringan aja, yang laju gitu kan, jangan lambat. Ya karena tadi kita mazhab Syafi'i, maka ada qobliyah Jumat. Jadi niatnya digabung tahiyatul masjid dan qobliyah Jumat dalam hati. Insya Allah hasil keduanya dapat pahala. Tahiyatul masjid dapat pahala, qobliyah Jumat dapat pahala. Yang ke-11 adamul ihtiba ya annahu yurisun naum. Nah, kada boleh berihtiba karena itu membawa kepada tertidur. Yurisun naum itu ya modelnya warisi teguring. Ihtiba itu ya apa gerak? Tapi nomor 7 di bawah ya. Qala Ibnu Ziyad illa liman yaziduhu nasyatan fala ba'sa. Kecuali berkata Ibnu Ziyad, kecuali bagi siapa yang menambah rajin, menambah nasyat, nambah semangat, fala ba'sa maka tidak mengapa. Makruh aja. Ihtiba itu ya kayak itu. Ihtiba. Ini makruh waktu khatib bahut. Atau bukan hanya waktu khatib bahut, waktu duduk Jumat, main Jumat, nunggu azan. Tapi misalnya tadi itu Jarsidin Ibnu Ziyad menambah ke apa? Asik kitanya tuh kadang ngantuk tadi. Ya boleh. Nunggu azan kan belum azan, tapi sudah masuk masjid. Daripada kayak ini, teguring. Ini kada teguring, boleh aja berarti kayak ini. Tergantung orangnya, bukan tergantung yang di bawah. Tergantung orang. Ya beda-beda. Ada orang yang kayak ini malah ngantuk. Ada yang kayak ini malah semangat. Beda-beda. Ya, di Arab tuh pengajian kata kayak kita nih bagus, beradab kan duduk. Di Arab ini ada yang kayak ini. Nah orang pengajian yang kayak ini tadi. Mungkin baginya ini kada mau ngantuk. Apa ya? Ada masalah. Bagi seh-sehnya pun kan ada masalah. Kita di Banjar, apalagi di Indonesia, di Banjar Melayu lah. Ini bah sambat mau ulut-ulut buruan duduk. Ya beda adat, beda tempat. Kan beda keadaan manusia. Ada yang kayak itu malah ngantuk, ada yang kayak itu malah kada ngantuk. Ya, kendaraan itu aja lah. Dia bila kada laju kendaraan ngantuk ya, salah laju. Terbujur, kendaraan ngantuk ya.
Ya bahaya bang. Nomor 12, al-iksaru minad du'a wa taharri sa'atul ijabah. Membanyakan doa dan mencari-cari waktu yang ijabah, mustajab, yang mustajab. Banyak-banyak berdoa hari Jumat tuh, Julai. Pokoknya hari Jumat tuh banyak-banyak berdoa. Apabila aja, asal hari Jumat tadi mulai maghrib, maghrib lagi, dengarnya hari. Asar yang mana? Maka doa apa aja baca. Dan malah mencari-cari atau istilahnya mengintai-ngintai waktu yang mustajab. Wahia yaitu jadinya apa yang mustajab waktunya min julusil imamil khutbati ilas salam. Dari duduknya imam untuk khutbah sampai salam. Berarti orang azan nih lah. Mbah, terus sampai salam berarti salam akhirnya. Salam khutbah. Duduk imam sampai salam. Ada terpaling. Duduk imam sampai salam kah? Salam dulu baru duduk. Berarti duduk imam ini maksudnya duduk menunggu waktu masuk kan. Artinya arak zuhur, arak masuk zuhur. Sampai masuk zuhur, yang orang azan, yang sunat misalnya 2 rakaat. Sampai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bisa waktu istijabah. Menurut di sini. Minas sholati ala ashahil aqwal. Dari duduk imam untuk berkhutbah sampai salam. Oh, minas sholah bukannya salam khutbah bang. Salam daripada sholat. Nah kayak itu salah paham. Salam daripada sholat. Jadi sampai sembahyang juga waktunya. Jadi habis, artinya sampai habis sembahyang, sampai salam. Ala asahil aqwal menurut pendapat yang paling sahih. Di bawah nomor 1 min khamsina qaulan, dari 50 qaul. Waduh. Walakin qala aksarul ulama, tapi berkata kebanyakan ulama inna akhiru saat min yaumil jum'ah, bahwa waktu mustajab tadi akhir-akhir waktu dari hari Jumat, artinya habis asar. Ila inda julusil khatibi ma bainal khutbatain, ada juga pendapat ketika duduk khatib antara 2 khutbah. Nah itu berdoa mulai. Kancah dulu nih di grup sampaikan. Khatib sudah tentang khutbah pertama duduk, Bilal membaca salawat. Allahumma salli wa sallim. Ya. Ada hafal juga. Ada yang jadi Bilalnya nih. Nah itu sebenarnya di situ juga termasuk waktu mustajab berdoa. Berdoa, Bilal Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa makan itu. Salah juga. Doa makan. Rabbana atina Allahumma inna nas'aluka ya Allah bini saya bidadari. Bahasa Indonesia boleh ya kan, khutbah ada lagi itu antara 2 khutbah itu boleh Bapak Anda. Ya kalau bisa bahasa Arab, kalau ada bisa ya doa bahasa Banjar. Sampai tuntung apa Bilal itu masih aja berdoa terus.
sampai khatibnya berdiri lagi. Alhamdulillah, yang khutbah kedua, nah itu sudah lagi sampai, jangan lagi berdoa. Itu termasuk waktu yang mustajab. Walaysa min syartid du'a huna at-talaffuzi bihi bal ihdaruhu fi qalbihi kafin kama fi busral karim. Bukanlah dari syarat doa di sini dua gangguan. Bukanlah syarat daripada doa di sini adalah melafazkan dengannya aja gitu. Ini yang pengarang kitabnya lah. Bal akan tetapi ihdaruhu menghadirkan doa tadi fi qalbihi di dalam hatinya kafin cukup. Itu sudah cukup. Sama fi busral karim sebagaimana disebutkan dalam busral karim. Ini syarah daripada Muqaddimah Hadramiyah Al-Karim ngaran. Ini semalam ada guru Anda, habis itu guru Ali. Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Jadi mun kita kada berdoa apa? Bepandir. Allah berana aja tapi dalam hati berdoa. Sama aja juga. Nah, jadi waktu yang menurut yang paling sahih tadi pendapatnya adalah waktunya dari duduk imam khutbah sampai salam. Tapi masalahnya kada boleh waktu khutbah berdoa sampai salam. Waktu sembahyang kada boleh juga. Salam sembahyang maksudnya. Minas sholah kan. Sembahyang kan padahal waktu mustajab. Ya mungkin dalam hati lah. Dalam hati tadi berdoanya. Waktu hati khutbah sampai tuntung sembahyang. Nah ini berdoa dalam hati. Kecuali yang tadi waktu di antara dua khutbah kan boleh dilafazkan, boleh berpandir. Ama qala sahibu Safwati Zubadi, seperti perkataan pemilik Safwah Zubad. Sunanu hal wuslu wa tanziful jasad wa lubsu abyadu tibun in wajad wa lubsu abyadu wa tibun in wajad wa bakkaral masyalaha min fajri wasdada min qiraatin wa dzikri wa sunnatul khutbati bil insati wal khifu fi tahiyatis salati. Sunah-sunahnya Jumat al-ghuslu mandi, wa tanziful jasad membersihkan anggota tubuh, larap-larap, melawas ada dilarap dulu, butuh dulu, burit, sampai tejarat dulu burit, kali behera keluar balah dua, tejarat dulu burit, lah akhirnya, lah kenapa nih ya? Sampai periksa ke dokter, bingungnya dokter, ada penyakitnya dokter. Kalian lihati bulu burit tejarat, ini bila keluar balah. Terbayangkan lah Jo, yang dibayangkan. Walufsu dan memakai yang putih-putih, abyad. Nah sunat bila hari Jumat memakai yang putih-putih. Jadi yang putih itu Jumat siapkan putih. Itu pun boleh aja kada putih. Maksudnya hari lain tuh biar aja kada putih gitu. Watibun dan memakai wangi-wangian. In wajat bila ada. Enggak ada depan. Minta pun siapa pun mama pun ada isinya kan. Wabak karal masjid dan berpagi-pagi berangkat
tulaknya, tulak Jumat. Al-masyalaha, berjalan pulang menuju Jumat. Min fajri, waktunya mulai dari fajar. Wasdada, maksudnya bukan bersong-song mulai fajar juga. Yang sunatnya tadi mandi, bersih awak, memakai minyak harum, itu mulai fajar itu sudah sunat kayak itu. Wasdada min qiraatin wa zikrin, dan ditambah lagi dengan bacaan, ya Quran maksudnya, wa zikri, dan membaca zikir. Tadi surah Kahfi lah, awan zikir, salawat, dan lain-lain zikir. Wa sunnatul khutbati bil insati, dan sunnah ketika khutbah itu diam. Wal khiffu min tahiyatis shalah, dan meringankan salat tahiyatul masjid. Jangan lawas kalau sudah khatib tadi sudah berada di atas mimbar atau sudah menghutbah, itu laju-laju jatah tahiyatul masjidnya. Jangan Allahu Akbar, khatib naik mimbar, alhamdulillah Allahu Akbar. Itu pun apa yang terakhir tuh ingat lagi yang khutbah kedua sampai 2 kali khutbah, yaitu hanya tuntung 2 rakaat itu masjid, akhir panjang banget bayang. Jadi yang ringan. (13) Al-ityanu bis subu'ati ba'daha, membaca subu'at sesudahnya 77 nih. Wa qabla an yuharrika rijlaihi wa yatakallam, dan sebelum menggerakkan 2 kakinya dan berbicara. Apa subu'at tadi? Wahia, yaitu al-fatihatu, baca Fatihah, wa qul huwallahu ahadun, wal muawwizatani sab'an, dan muawwizah artinya pelajur falak, pelajur binas 7 kali. Terajin teman. Fatihah 7, qul huwallahu 7, pelajur falak 7, pelajur binas 7. Wa yaqulu ba'daha, dan membaca sesudahnya sudah 7 tentum. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Aghnini kalau sorangan, kalau jadi imam membaca aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atikan maksiatik wa bi fadlika amman siwaka arba'an. 4 kali. Nah di sini 4 kali aja lah, ada riwayat 5, ada riwayat 7. Gantung. Jadi boleh 4, boleh 5, boleh 7. Gantung situasi. Kalau misalnya khutbahnya sudah sejam, sembahyangnya 15 menit, 7-7-7-nya lambat benar pulang galai. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad 7 kali. Itu doanya Allahumma ya ghani hamidnya ini 4 kali gitu. Ada yang kada sampai berdoa, bulik deh orang. Imamnya lawas benar. Surah yang dibaca juga surah Jumat dengan Al-Munafikun, panjang. Kita jarang ya, yang Jumat, surah Jumat dan Munafikun. Kalau di Martapura, di Karomah itu Guru Wildan jadi imam surah Jumat 2 Munafikun sini. Laju ya bang bacaan sih. Udah, justru kalau di dalam hadis itu kan barang siapa yang khutbahnya pendek, sholat berarti dia
paham dengan agama. Jadi memang khutbah itu pendek, tapi Nabi bersabda berpandirka itu pada zaman sidin. Khutbah Jumat hanya sekedar ibarat kita tuh kerangka aja. Sesudah itu sidin sampaikan sepanjang-panjang. Kalau kita beda zaman. Jadi kalau menurut Syekh Yusri, karena kita ini beda zaman, kalau khutbah Jumat pendek ada hasil. Hasilnya ada dapat pengetahuan apa-apa. Karena orang selain khutbah Jumat ada lagi mendengar ilmu. Sibuk. Jadi menurut Sidin khutbah di akhir zaman ini lebih panjang daripada sholat. Itulah yang diamalkan ahlu Mesir. Jadi khutbahnya ya paling kada seperempat jam, ada yang setengah jam, ada yang sejam. Bayangnya pendek. Idaja wa qul huwallah. Berakhir. Ada yang seayat aja Jumat, bayangin. Karena orang awam kan di hari Jumat dia dapat ilmu, ibaratnya tuh mendengar pesan-pesan agama. Selain itunya masing-masing sibuk. Ada pernah ya, kalau ada majelis taklim hadir ya tidak dapat ilmu seminggu sekali. Ajar Dr. Yusri, istilahnya Mr. Yusri. Kalau akhir zaman justru khutbah harus panjang. Itu zaman Nabi yang khutbah pendek. Menurut ijtihad ini, ijtihad Dr. Yusri, Syekh Yusri Rusdi, Jabar Al-Hasan, Syafi'i Al-Azhar, pendapat ini masing-masing ada yang berpendapat khutbah harus pendek. Alhamdulillah ayat meeting, hadis meeting, mudah-mudahan kita semua. Jadi kada sampai 5 menit untung 2 khutbah. Bayangnya yang dilawat. Itu ada juga itu pendapat ulama. Masing-masing aja ijtihad masing-masing. Kalau kebiasaan ya lihat situasi di daerah itu. Biasanya panjang atau pendek? Mana tadi? Yang ke-14 an yazida ba'dal khuruji minal masjidi. Allahumma inni ajabtu da'wataka wa hadartu jum'ataka wa sallaitu faridataka wa tasyartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Apa hendaknya ia menambah setelah keluar dari masjid, artinya sudah keluar masjid apa dibaca lagi hari Jumat nih, keluar dari masjid, Allahumma inni ajabtu da'watak wa haddartu jum'atak wa sallaitu faridatak wa tasyartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Dan hafal nyar mendengar juga aja dihafal ya, emang kalau dihafal emang kada ya bawa bukunya. Kalau di kamera 2 HP nggak hari Jumat keluar masjid setiap bawa HP hari Jumat harus hilang. Oh ini tulisannya rabit. Ya jangan dirabut, tulis saja pangkong oler menulis. Tulis di kertas.
Karena bila hari Jumat bawa. Untung sampai rumah tetapas. Tulis pulang Jumat kan. Tetapas pulang lah. Itu aja hari ya. Jumat. Terperingatan. Pakai baju putih tadi lah. Kali menapas kenapa nih jah? Tiwas membawa tulisan. Ya bagus, diamalkan kali barang seumur hidup. 15 tahari jamaati fajr. Berjamaah salat subuh Jumat. Kata awal tiap subuh Jumat barang hadir ke jamaah di langgar atau di masjid. Subuh Jumat di panjang murahnya. Alif lam mim sajadah. Nomor 16 ziaratul kuburi khusus ziaratul kuburi khususan al-walidaini. Ziarah kubur khusus lagi kedua orang tua. Kalau meninggal salah satu atau keduanya, ziarah kubur hari Jumat bagus sunat. 17 salatut tasbih 5 pihak ajril kabir Allah aki bi amarati yaumil jumuati. Salat tasbih ya. Kalau salat tasbih tahu ya Pak? Salat tasbih 5 pihak daripada apa yang ada daripada pahala yang besar, ajril kabir, pahala yang besar. Allah iki yang layak, yang sesuai bi imarati untuk menghidupkan menyemarakan yaumil jumu'ati, hari Jumat. Disemarakan hari Jumat. Ya singkat baik. Wajib tasbih ya, tasbih sembahyang tasbih ya. Kalau bisa berjamaah, kalau kada ya soalnya. 18 ada mutakhattir riqabah. Yang ke-18 tidak melangkahi pundak-pundak orang. Tadu didatang biar itu ke belakang. Tidak ada orang tadu datang hendak muka tapi dilibasi orang sudah rapat permisilah. Ya 19 itu jangan adamu ya. Jangan bukan berarti sunat dilangkahi, jangan dilangkahi. 19 al-masyu ilaiha ma'as-sakinati wal waqar. Berjalan ke Jumat itu ma'as-sakinah wal waqar, beserta tenang wal waqar dan tenang itu awal tenang dan tenang dan artinya jangan terburu-buru lah, tenang dan santai, tidak terburu-buru, santai
asal tulak dari rumah mulai jam 9. Masjid jauh misalnya jam 12 sampai sana lumpur dorongnya jalan sebenarnya jalan. Jam laju-laju santai semua yang apa tuh habis bukan 20 tapi 0. As-sunanul mukhtassatu bil khatibi wal imam. Tadi bilang isi banyak di kom ya. Lihat polanya dari 0 polanya ada aja apa dari gue dari 0 ya, dari 0 kilometer. Sunanul mukhtassah sunnah-sunnah khusus bil khatib wal imam bagi khatib dan imam. Ini biasa hati imamnya kita ada hati kan imam harus dibaca. Allah alam bisawab. Sehari selambat, seminggu selambat, seminggu selambat berapa minggu lagi? Dari jauh sampai ujung. Nah awal kita bikin ini udah perlu digasak kan? Ada aja yang daurahnya sudah. Ada saran udah oke paling belum baca nah ini Sapina itu sholat sudah, Sapina itu baca sudah, berarti sudah cuma terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Musalsal pahala nafiah ya. Iya lah. Musalsal pahala nafiah. Jangan. Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Al-musalsal bil fuqaha nafiyah 57 ya. Ini kan dia mau PDF kan, Pak? Qala al-fakir ila Allah ta'ala Syekhuna Abul Faid Alamuddin Muhammad Isnidi bin Muhammad Aidin bin Al-Langkat. Dulu kadang melihat foto-foto dengan Syekh Isnidi ini bahasa awal. Kenapa? Dia dulu. Dia enggak ada. Siapa Arab juga. Jangan. Ya Allah. Nyala.
lihat jual makam ini kan tidak temukan di tembok Cina. Berdoakan guru jelas panjang umur sehat Amin. melihat gambar bilang bisa gambar taksinya mungkin sopir motor dulu apa itu ada tuh akhbarani al-allama qala Syekh Munasir Muslim akhbarani al-allama al-muhaddis Syekh Muhammad Said Mamdu Al-Qahiri qala akhbarana al-allama al-muhaddis Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Badani Al-Makki qala akhbarana al-allama Muhammad Abdul Bakil Al-Ayyubi Al-Laknawi Sumal Madani Al-Hanafi qala akhbarana Muhammad Ali bin Zahir Al-Witri atau Watari Al-Hanafi qala hadatsana Syekh Abdul Ghani bin Ibnu Abi Sa'id Ad-Dihlawi Al-Mujaddidi Al-Hanafi qala hadatsana Syekh Muhammad Abid Asindi Al-Hanafi haun qala Langkati. Jadi guru beliau yang lain selain Syekh Muhammad Said Mamdu mengambil musalasal ini. Akhbar ini Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sa'ad Badran Al-Qawqudi Al-Hanafi qala akhbarana Syekh Muhammad Sa'ad Badran Al-Qawqudi Al-Hanafi qala akhbarani Syekh Muhammad Bahauddin Abu Nasr bin Abil Mahasin Al-Qawqudi Al-Hanafi qala akhbarani walidi Syekh Abul Mahasin Muhammad bin Khalil Al-Qawqudi Al-Hanafi qala akhbarani Syekh Muhammad Abid Asindi Al-Hanafi ani Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal anil Muammar Amrullah bin Abdul Khaliq. Itu terpisah tuh kha-nya dua lamnya harusnya kha-nya dua alifnya Abdul Khaliq bukan Abdul Khaliq Al-Mizjaji an Muhammad bin Ahmad dahar enggak dahar dulu an Muhammad bin Ahmad bin Sa'id Asy-Syahir bin Aqilah Al-Hanafi qala akhbarana bidzalika Maulana Syekh Hasan bin Ali Al-Ujaimi Al-Hanafi an Syekh Khairuddin Ar-Ramli Al-Hanafi an Syekh Muhammad bin Sirajuddin Al-Hanuti Al-Hanafi an Ahmad bin Asy-Syalabi Al-Hanafi an Ibrahim Al-Karki Al-Hanafi an Syekh Aminuddin Yahya bin Muhammad Al-Aqsarani Al-Hanafi an Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi an Syekh Hafizuddin Muhammad bin Ali Al-Bukhari Al-Zahiri Al-Hanafi an Sadri Syari'ah Ubaidillah bin Mas'ud Al-Hanafi an Jaddihi Tajus Syari'ah Mahmud Al-Hanafi an walidihi Sadrus Syari'ah Ahmad Al-Hanafi an walidihi Jamaluddin Ubaidillah bin Ibrahim Al-Mahbubi Al-Hanafi an Muhammad bin Abu Bakar Al-Bukhari an Urifa bi Imami Zadah Al-Hanafi an Abil Fadail Syamsul A'immah Abu Bakar bin Muhammad Az-Zanjari Al-Hanafi an Syamsul A'immah Abdul Aziz bin Ahmad Al-Hulwani Al-Hanafi an Abi Ali Al-Khidir bukan Al-Khidar an Nasafi bin Ali Al-Hanafi an Abu Bakar Muhammad bin Al-Fadl Al-Bukhari Al-Hanafi ya an
Muhammad bin Abu Bakar Al-Bukhari. Sudah. An Abi Bakar Muhammad bin Al-Fadl Al-Bukhari Al-Hanafi. Anil Ustaz Abdullah bin Muhammad Al-Jarifi Al-Hanafi. An Abi Hafsin As-Saghir Muhammad Al-Hanafi. An Abi Hafsin Al-Kabir Ahmad bin Hafs Al-Bukhari Al-Hanafi. Anil Imam Ar-Rabbani Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Anil Imam Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit. An Al-Qamah bin Martadil. An Abdullah bin Buraidata an abihi qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa jaishan aw sariyatan awsa ila sahibiha bi taqwallahi fi nafsihi khassah wa awsahu biman ma'ahu minal muslimina khairan. Summa qala ughzu bismillahi fi sabilillah qatalu man kafara billah la taghlu wa la taghduru wa la tamathalu wa la taqtulu walidan wa idza laqitum aduwakum minal musyrikina fad'uhum ilal islami fa in aslamu faqbalu minhum wa kafa anhum wa illa fa akhbaruhum annahum ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullahi alladzi yajri alal muslimina wa laysa lahum fil fai'i wa la fil ghanimati syai'un wala fil ghanimati nasibun fa in abaw fad'uhum ila i'ta'il jizyah fa in fa'alu faqbalu dzalika minhum wa kufu anhum. Itu hadis. Adalah Rasulullah SAW apabila mengutus jaishan artinya tentara, ausariyatan sama aja pasukan perang. Ausa beliau berwasiat ila sahibiha kepada pemiliknya, maksudnya pasukan tadi. Taqwallah, pertama dulu wasiat sidin agar takwa kepada Allah. Fi nafsihi khassah, pada dirinya sendiri secara khusus. Wa ausahu biman ma'ahum minal muslimina khairan, dan berwasiat bagi orang siapa saja yang bersamanya daripada kaum muslimin dengan wasiat yang baik, wasiat yang baik. Summa qala, kemudian beliau bersabda ughzu bismillah fisabilillah. Ini termasuk doa juga, tapi ini perintah sebenarnya. Ughzu bismillah, peranglah dengan nama Allah. Fisabilillah, di jalan Allah. Qatalu man kafara billah, bunuh siapa yang kafir dengan Allah. La taghlu wa la taghduru, la taghdu wa la taghduru wa la tamassalu wa la taqtulu walidan. Jangan berlebih-lebihan dan jangan pula takduru, nya mundur. Tebani musuh banyak atau musuh ganal, mundur jangan. Wala tamassalu wala taqtulu walidan. Oh, tamassalu ya, dan jangan tamassalu. Tahu dulu tamassalu. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak-anak. Tidak gitu, apabila kalian berjumpa adu aku musuh kalian musyrikin daripada orang musyrik, fad'uhum ilal Islam, ajak kepada Islam. Fa in aslamu, jika mereka berislam, faqbalu minhum wa kufu anhum, cukup bagi mereka dan fa'akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka annahum, bahwa mereka ka'arabil muslimin, seperti orang-orang muslim Arab. Jadi alim hukmallah, berlaku atas mereka hukum Allah. Alladzi yajri al muslimin, yang berlaku kepada kaum muslimin. Laisa lahum bil baiti wala bil ghanimati nasibun, bagi orang yang ini, yang orang musyrik kadang mau beriman tapi tunduk di bawah pemerintahan Islam, bagi mereka kada dapat faid wala fil ghanimah, pun kada dapat bagian.
di Islam, ya, tinggal di negeri yang berhukum Islam, jadi disuruh bayar jizyah atau bayar denda, bayar jizyah, bayar pajak. Fa'in abau jika ada hakon pada orang bila kita jizyah, maka suruh karena apabila mereka melakukan fakbalu dalika, bila sudah mau bayar jizyah maka fakbalu terima dalika itu fa'in abau jika ada mau beriman pada orang bila yang jizyah, maka seru mereka untuk membayar jizyah. Fa'in fa'alu fakbalu, sudah jika mereka melakukan terima. Zalika itu minhum dari mereka, wa kufu anhum jangan ganggu, ya, aman orang apakah ada beriman musyrik atau kafir tinggal di negeri atau di pemerintahan Islam tapi disuruh bayar jizyah. Apabila berbagi rampasan perang kada dapat, apabila berbagi ghanimah dan fai itu kada perang, karena sampai perang musuh lari maka harta musuh itu diambil, itu fai. Tapi bila berperang sudah kalah musuh diambil hartanya, itu ghanimah. Fa'idha hasartum ahlu hisnin aw madinatin fas'alukum an tanziluhum ala hukmillah fala tanziluhum fa innakum la tadruna ma hukmullahi fihim walakinnahum ala hukmikum tumahkumu fihim bima ra'aitum. Apabila mereka hasartum tertahan, apabila mereka engkau tahan menjadi tawanan ahla hisnin aw madinatin, daripada penduduk yang dilindungi, aw madinah atau kota, fas'alukum maka tanyakan mereka oleh kalian tentang diturunkannya kepada mereka hukum Allah. Fala tanziluhum fa innakum la tadruna ma Allah fihi. Jangan kalian menurunkan mereka. Fa innakum la tadruna ma Allah fihi. Karena kamu tidak tahu apa hukum Allah yang berlaku pada mereka. Walakinnahum ala hukmikum, akan tapi mereka sesuai hukum-hukum kalian. Summa kemudian hukumlah mereka fiman bima ra'aitum, dari apa yang engkau nilai baik. Itu maksudnya yang dipandang baik. Fa idza hasartum ahlu hisnin aw madinatin fa aradukum ala an tu'tuhum zimmatullahi wa zimmatu rasulihi fala tu'tuhum zimmatullahi wa zimmatu rasulihi walakin u'tuhum
apabila engkau menahan mereka daripada ahlul orang-orang yang dipilih atau penduduk Madinah, para dukum, maka apa kemudian mereka menghendaki ala antutuhum zimmatullah wa zimmat rasulih, mereka menghendaki pada kalian untuk memberikan mereka zimmatullah. Ini apa tetap zimmah, terbebas dari Allah dan Rasulnya. Fala tutuhum, maka jangan berikan mereka izin, jangan diberikan. Zimmatullah wa zimmat rasulihi, jangan diberikan zimmah ini walakin autum zimmamakum, tapi berikan mereka zimmah kamu. Zimmah kata zimmah perlindungan. Akan tapi berikanlah kepada mereka perlindungan sesuai artinya dilindungi. Wazimamu abaikum, dan perlindungan ayah-ayah kalian. Fa innakum an takhfuru zimamukum wa ahwan, maka fa innakum, maka jika kamu menyembunyikan maka jika kalian antuh piru, atau bukan kurang, tuh piru zimamakum bahwa ahwan, tuh piru zimamakum bahwa ahwan. Apabila mereka mengganggu zimamakum, perlindungan mereka, bahwa ahwan, maka itu lebih mudah. Kalau kadar marfu'in maksudnya apa? Panjang ternyata hadis musalsal. Qala Ibnu Aqilah, berkata Ibnu Aqilah, akhrajah hadzal hadis al-Imam Muhammad bin Hasan bi mabsutihi. Ini di dalam kitab Mabsut Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang muwatta'nya ada namanya muwatta riwayat Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Itu di Shopee, cetakan yang bagusnya berapa? Oh, ini sampai ini berapa? 300, 400. 400 belum 400. Berapa? Wallahu a'lam bishawab. Ajasnakum bi hadza musalsal al-bil Hanafiyah wa al-Hanafiyah kama jaza di masyhuril qira ar-ru'yah bil ain ay an-nazar bil ain. Allah Al-Fatihah. Raqal ladzi dua tiga habis musalsal. Ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak malam tanawal Allah nastur Rabbana Bapak habis musalsalnya apalagi baca.